Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri orang Kristen halaman dan ciri-ciri orang Kristen ruangan kudus. Dan kali ini kita mau belajar seperti apakah ciri-ciri orang Kristen ruangan Maha Kudus. Saudara, tujuan kita belajar semua ini bukanlah untuk menghakimi atau menilai orang lain, juga bukan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, siapa yang lebih rohani, bukan saudara. Tujuannya adalah untuk mendorong setiap kita supaya kita menyelesaikan perjalanan rohani yang harus kita tempuh bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin saudara. Nah saudara, dalam ruangan Maha Kudus di tabernakel Musa hanya ada satu benda, yaitu tabut Allah. Saudara, tabut Allah ini adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu penaga, yang bagian dalam dan luarnya dilapisi dengan emas murni. Peti ini ada tutupnya yang disebut sebagai tutup pendamaian, yaitu tempat di mana Allah hadir dan bertahta pada waktu Allah mau berbicara kepada bangsa Israel. Di tutup pendamaian juga ada dua kerub saudara yang mengembangkan sayapnya melingkupi tutup pendamaian, dan kedua kerub ini juga terbuat dari emas murni. Nah saudara, dalam Ibrani pasal 9 ayat 4 dikatakan bahwa di dalam tabut Allah ada 3 benda, yaitu yang pertama adalah 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, yang kedua adalah buli-buli emas berisi mana, dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang pernah bertunas. Saudara, ketiga benda di dalam tabut Allah itu melambangkan 3 hal yang harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau hidup sebagai orang Kristen ruangan Maha Kudus. Nah, 3 hal itu apa saja saudara? Yang pertama saudara, 2 loh batu melambangkan firman dan perintah Tuhan. Setiap anak Tuhan yang mau hidup sebagai orang Kristen ruangan Maha Kudus, dia harus menjadikan firman dan perintah Tuhan sebagai pedoman satu-satunya dalam kehidupan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dia lakukan, apa yang Tuhan larang itu yang dia jauhi. Setiap kali dia memerlukan tuntunan atau petunjuk, dia pasti akan datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk lewat firman-Nya. Saudara, yang kedua, buli-buli emas berisi mana melambangkan pengharapan sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Orang percaya mau hidup sebagai orang Kristen ruangan Maha Kudus, maka dia hanya menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, dia bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dalam bekerja dan berusaha, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan Tuhan dan rahmat Tuhan untuk memberkati kehidupannya. Apabila ada keinginan, keperluan, ada kesulitan, kesukaran yang dihadapi, maka dia hanya berharap pada pertolongan Tuhan. Dia tidak mau mencari pertolongan di luar Tuhan, kepada ilah lain, kepada roh-roh di luar Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, tongkat Harun yang pernah bertunas melambangkan kerelaan untuk menerima mandat dan penugasan dari Allah. Orang percaya mau hidup sebagai orang Kristen ruangan Maha Kudus, maka dia harus rela apabila Tuhan memberikan mandat-mandat khusus dalam kehidupannya. Misalnya, apabila seseorang diberikan anak, maka dia harus rela untuk menerima mandat membesarkan anaknya, mengasuh mendidik anaknya sehingga menjadi keturunan ilahi. Apabila Tuhan memerintahkan, memberikan kepercayaan untuk dia merawat orang tuanya, maka dia akan merawat orang tuanya dengan sepenuh hati. Juga apabila Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan dalam kehidupannya saudara, maka dia akan melakukan, menjalankan, menyelesaikan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya dengan baik. Meskipun semuanya itu perlu waktu, perlu pengorbanan, dan banyak hal yang harus dilakukan, tapi dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah saudara, ciri-ciri orang Kristen ruangan Maha Kudus. Ketiga hal inilah yang akan menjadikan setiap orang percaya dia hidup sebagai orang Kristen ruangan Maha Kudus, yaitu iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang kedua, pengharapan yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kasih yang membuat dia rela menerima mandat penugasan dari Tuhan, sehingga dia juga rela untuk melayani, melakukan yang terbaik bagi sesamanya. Dan ketiga hal inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah
kasih. Saudara, apa artinya tinggal ketiga hal ini? Artinya saudara, tiga hal ini tidak boleh tidak ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketiga hal ini harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu apa? Iman kepada Tuhan dan firman-Nya, pengharapan yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, dan ketiga adalah kasih yang membuat dia rela melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk melayani sesamanya. Dan ketiga hal inilah saudara yang akan membuat kita menjadi seperti tabut Allah itu. Tabut Allah adalah peti kayu yang tidak berharga, tapi menjadi berharga karena di dalamnya ada 2 loh batu, buli-buli berisi mana, dan tongkat harun yang pernah tertunas. Sehingga peti kayu itu dilapisi dengan emas murni karena ada ketiga benda tersebut. Dan demikian juga saudara, kita adalah manusia yang berdosa yang harusnya binasa. Tapi kita akan menjadi berharga pada waktu dalam hidup kita ada iman kepada Tuhan dan firman-Nya, ada pengharapan yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, dan yang ketiga ada kasih, yaitu kerelaan untuk kita menerima mandat Tuhan sehingga kita mau melayani sesama kita. Ketiga hal inilah yang akan membuat kita manusia yang hina ini saudara tetapi jadi mulia. Kenapa? Karena ditutupi, dibungkus oleh kemuliaan Tuhan, baik bagian dalam maupun bagian luar kita. Kalau kita lakukan tiga hal ini saudara, maka roh, jiwa, dan tubuh kita dibungkus, diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Dan itu yang membuat diri kita berharga di hadapan Tuhan dan manusia. Dan apabila ini terjadi saudara, maka kita akan mengalami apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu hidup kita melakukan ketiga hal tadi saudara, maka roh, jiwa, dan tubuh kita akan dibungkus dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita akan sempurna kudus, terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kita. Karena itu mari saudara, dalam hidup ini jangan sampai ketiga hal tadi tidak ada. Mari kita sama-sama bangun kehidupan kita dengan iman kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, pengharapan yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, dan kasih kepada Tuhan, sehingga kita rela untuk menerima mandat Tuhan untuk melayani, melakukan yang terbaik buat sesama kita. Dan karena itu mari saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa, karena kita semua percaya bahwa kita tidak mungkin bisa melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Mari satukan hati. Tuhan, hamba-Mu kembali datang bersama dengan jemaat-Mu. Tolong kami Tuhan supaya dalam hidup ini kami boleh punya iman yang teguh kepada Tuhan dan firman-Nya. Kami hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus, dan kami diberikan kerelaan untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, sehingga kami rela melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, biar kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk tekun di dalamnya. Dan hamba-Mu berdoa, biar Tuhan mencurahkan pengurapan kekuatan dari tempat mati untuk kami semua, untuk jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk hidup dengan ketiga hal tadi. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kekuatan pengurapan dari tempat mati untuk kau hidup sebagai orang Kristen ruangan Roh Kudus, dan hidupmu mempermuliakan Tuhan dan terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara perenungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.